2021 adalah tahun integritas. The Year of Integrity. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan kita berjumpa kembali di minggu yang baru ini. Mari saudara kita akan siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk di dalam menara doa ini. Mari kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu ya Tuhan. Sampai saat ini kami boleh hadir ya Tuhan di menara doa. Kami rindu ya Tuhan, Engkau memberikan kami minyak yang baru, urapan yang baru. Kami minta Tuhan hadirat-Mu yang segar memenuhi setiap hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beri kami doa-doa profetik. Beri kami Tuhan nyanyian-nyanyian baru. Berikan ya Tuhan satu firman-Mu, pengajaran-Mu ya Tuhan. Supaya hidup kami semakin ya Tuhan mengerti ya Tuhan. Mengerti kehendak-Mu, rencana-Mu. Hidup kami diubahkan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layak ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari dari awalnya kami katakan, saat ku masuk, haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu
Mari buka suaranya saudara. Yes. Ya Tuhan Yesus. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah Tuhan Yesus, Kau terima kasih untuk penebusan kuasa-Mu yang penebusan. Terima kasih untuk kuasa darah Yesus. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari saudara buka suaranya dengan segenap hati kita naikkan ini. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah Tuhan Yesus. Makasih Tuhan untuk penebusan. Yes, kekudusan-Mu, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara bersyukur, buka suaranya. Mari ucapkan, buka suaranya, kata terima kasih untuk kuasa penebusan. Engkau menebus kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Kami rasakan Tuhan kasih yang sedang dialir. Engkau mengampuni setiap dosa kami. Engkau menyucikan setiap hati kami Tuhan. Yes, terus saudara, Tuhan ampuni dosa dan salah kami ya Tuhan. Tuhan, kami sujud di kaki. Kami butuh ya Tuhan urapan kasih. Biarlah Tuhan damai sejahtera yang melampaui segala akal, pelihara hati dan pikiran kami dalam Yesus Kristus. Oh ya la makasih, terima kasih Tuhan kami sudah diselamatkan.
Terima kasih Yesus. Kau jadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Yes, Kau mati di salib, dikuburkan. Engkau bangkit pada hari yang ketiga. Engkau naik ke surga untuk menyediakan tempat buat kami. Makasih Yesus. Mari datang pada Yesus saudara. Doa ucap syukur untuk keselamatan. Terima kasih untuk keselamatan. Hidup yang kekal. Ucapan terima kasih. Terima kasih. Yes. Kita semua sudah jadi milik Yesus. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh ya la makasih la bala bala. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, penuhi siap kami dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi siap kami dengan Roh Kudus-Mu. Yes, urapi siap kami ya Tuhan, dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Yes, kami rasakan ya Tuhan hadirat manusia. Terus saudara berdoa nama Sarah. Oh ya la makasih la bala bala bala. Oh ya la makasih la bala bala bala. Oh ya la makasih la bala bala bala. Terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan turunkan ya Tuhan kuasa. Tuhan curahkan kuasa. Untuk siapa anak-Mu ya Tuhan di menara doa ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih. Yes. Penuhi setiap kami Roh Kudus. Penuhi ya Tuhan Yesus. Ketika kami dipenuhi dengan Roh Kudus, kami dipenuhi dengan kasih, dipenuhi dengan damai sejahtera-Mu. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang kurindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang kurindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku regu kesejukan air hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah. Mari saudara, biar jadikan nyanyian ini sebagai doa kita. Hanya
Jamahlah hidupku Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau yang ku rindu. Jamahlah hidupku glorify your name. Glorify thy name. Jesus, we love you. We praise you. We adore you. Glorify thy name in all the earth. Glorify your name. Glorify your name. Glorify your name in all the earth. Hallelujah. Glorify your name. Glorify your name. Glorify your name in all the earth. Holy Spirit, we love you. Hallelujah. Holy Spirit, we love you. We praise you. We adore you. Glorify your name in all the earth. Hallelujah. Glorify your name. Glorify your name. Glorify your name in all the earth. Glorify your name. Glorify your name. Glorify your name in all the earth. Saya ingin berdoa untuk saudara yang hari-hari ini sedang diserang dengan satu pikiran-pikiran yang membuat saudara khawatir, takut, tertekan. Suara-suara yang saudara dengar yang membuat saudara rasa tersiksa sekali. Saudara jadi sakit. Saya percaya Tuhan mengasihi saudara. Dia mau melepaskan saudara. Kita punya kuasa. Ya, kita punya kuasa. Tuhan bilang, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Roh Kudus, saya rasa dia sudah turun, dia sudah menjamah siap saudara. Sekarang saudaraku, saya percaya ini hari kelepasan dari setiap ikatan. Dari setiap ikatan saudara. Mari kita akan doa sama-sama yuk. Bapa, di dalam nama Yesus, di dalam hadirat-Mu ini kami tahu, kami mengerti, kami percaya kuasa Roh Kudus sanggup membungkam suara musuh. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami percaya ya Tuhan,
Tuhan, Kau berfirman buat siap kami. Engkau sekali-sekali tidak pernah membiarkan kami. Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau mengasihi kami. Kami berharga di mata-Mu. Roh yang ada dalam diri kami lebih besar daripada roh yang ada dalam diri. Di dalam dunia ini segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan padaku. Allahku sanggup mencukupi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam nama Yesus. Dan oleh bilur-bilur Yesus aku telah disembuhkan. Penyakit ini tidak pernah mendatang kematian, tapi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Saudaraku yang kasih Kristus, sekarang di dalam nama Yesus, segala kuasa gelap, segala roh jahat yang mengikat hidupmu, dalam nama Yesus aku perintahkan, pergi dalam nama Yesus. Pergi dalam nama Yesus. Sekarang saya terima kemerdekaan, kebebasan. Terima dalam nama Yesus. Yes, seluruh keluargamu diselamatkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mari sembah Dia, saudara. Sembah Yesus. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Terima kuasa Roh Kudus. Terima kuasa Roh Kudus. Yes. Glorify Thy name. Glorify Thy name. Glorify Thy name. Glorify Thy name in all the earth. Glorify Thy name. Glorify Thy name. Glorify Thy name in all the earth. Kami berdoa untuk Papua, Tuhan. Berkat-Mu turun untuk Papua. Amin. Segala kuasa gelap, roh jahat yang memecah belah daripada wilayah Papua, orang-orang Papua, kami tolak, kami hancurkan dalam nama Yesus. Berkat Tuhan turun atas Papua. Papua diselamatkan. Damai sejahtera buat Papua. Kami berdoa untuk Jakarta, Jawa ya Tuhan, Yogyakarta. Kami minta ya Tuhan, berkat-Mu turun ya Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk Sumatera ya Tuhan, dari mulai Aceh sampai Lampung ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk Bali, Nusa Tenggara Barat, Timur, Maluku Tuhan, Maluku. Kami berdoa untuk Sulawesi ya Tuhan, juga Kalimantan, Indonesia. Tuhan, kami angkat tangan kami. Shalom Indonesia. Shalom Indonesia. Tuhan, kami berdoa biar pandemi Indonesia berlalu. Tuhan Yesus, lindungi bangsa kami. Jauhkan dari bencana alam ya Tuhan, bencana-bencana yang lainnya. Tuhan Yesus, pulihkan bangsa kami. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Ekonomi bangsa kami Tuhan, pulihkan ya Tuhan. Beri keamanan, damai sejahtera buat bangsa kami. Berkat-Mu turun untuk presiden kami. Ya Tuhan, presiden kami Pak Jokowi ya Tuhan, yang sekarang ada di Palembang hari ini. Berkat-Mu turun Yesus. Biarlah ya Tuhan Kau berikan hikmat-Mu ketika ada di kota ini dia Tuhan, di daerah ini Tuhan. Biarlah ya Tuhan, hamba-Mu ini Tuhan mendapatkan satu pengertian. Ya Tuhan, pewahyuan hikmat-Mu Yesus untuk mengelola, mengatur, memerintah daripada Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu turun atas Palembang, Sumatera Selatan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lawat Palembang, lawat Sumatera Selatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kayak berdoa Tuhan untuk Amerika, Kanada, Australia, Eropa Tuhan, Asia, Jepang ya Tuhan, Korea ya Tuhan, Hong Kong, China kami berdoa ya Tuhan, Korea Selatan, Korea Utara. Kami mohon berkat-Mu turun Tuhan, berkat-Mu turun India, lawat ya Tuhan. Kau janji keselamatan jiwa ya Tuhan. Pentakosta, pencurahan Roh Kudus
Ya Tuhan, Pentakosta ketiga sedang terjadi di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami percaya ya Tuhan, keselamatan sedang terjadi ya Tuhan. Revival sedang terjadi. Selamatkan bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah ya Tuhan semua bangsa sujud menyembah-Mu. Seluruh keluarga kami, semua orang-orang yang kami kasih, semuanya ya Tuhan percaya, bertobat, menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Semuanya diselamatkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus untuk hadirat-Mu yang luar biasa. Beri kami hati-Mu ya Tuhan, untuk bisa untuk menyembah-Mu. Beriku hati untuk mengasihi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Shalom saudara. Waktu nyembah barusan saudaraku, saya diingatkan lagi dengan satu kata yang Yesus sampaikan kepada orang yang terbaring sakit di kolam Bethesda selama 38 tahun. Maukah kamu sembuh? Maukah kamu sembuh? Maukah kamu sembuh? Saya percaya bahwa yang ingin Tuhan kerjakan dan Tuhan mau sembuhkan adalah bukan cuma penyakitnya, tetapi seluruh hidupnya, termasuk keselamatan. Saudara, pemulihan atas hidupnya, pemulihan hubungannya, pemulihan keuangannya. Bukan cuma penyakitnya. Hari ini saudara yang terbaring, dimanapun saudara berada, Tuhan tanya, maukah kamu sembuh? Maukah kamu sembuh? Kenapa Tuhan harus tanya, maukah kamu sembuh? Bukankah setiap orang yang sakit ingin disembuhkan? Tuhan bertanya, untuk supaya Tuhan mau sentak ulang lagi, hidupkan kembali pengharapan kita. Kalau saudara punya pengharapan untuk disembuhkan, kalau saudara punya iman untuk disembuhkan, saat ini Tuhan mau sembuhkan saudara. Mungkin saudara sedang terbaring sekarang sakit, apapun penyakit saudara, apapun penyebab itu, saya ingin berdoa buat saudara. Saya mengasihi saudara. Saya ingin lihat saudara sehat, saudara bisa dipulihkan oleh karena kuasa Roh Kudus ini. Mari saudaraku pegang tangan, tumpangkan tangan di tempat yang sakit. Saudara ikut bersama dengan saya berdoa. Tuhan, aku berdoa untuk setiap anakmu yang sakit saat ini. Lihat, Tuhan tanya pada saudara, maukah engkau sembuh? Jawab sama Tuhan, Tuhan ya aku mau. Tuhan mau. Sembuhkan apa penyakit yang saudara, yang Tuhan mau disembuhkan. Sebut penyakit saudara, Tuhan sembuhkan sakit kankerku, sembuhkan COVID, virus COVID-19 yang ada dalam tubuh. Sebut itu saudaraku. Bapa, dalam nama Yesus, turunkan kuasa kesembuhan. Turunkan kuasa kesembuhan oleh bilur Yesus. Semua anakmu yang sakit ini
Jadi sembuh sekarang. Terima kesembuhan saudara. Terima kesembuhan. Segala kuasa gelap, segala roh jahat, segala roh sakit penyakit yang mengikat tubuh anak-anak Tuhan sekarang, aku perintahkan pergi dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, ampuni dosa kami Tuhan. Sembuhkan siap kami, sembuhkan sakit penyakit, sembuhkan keuangan anak-anakmu ini, sembuhkan, pulihkan keuangan kami, sembuhkan, pulihkan ya Tuhan hubungan kami, bangkitkan lagi ya Tuhan roh kami. Yes, panggil Yesus saudara, panggil Yesus. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Aku percaya Tuhan, Engkau dengar doa kami. Pujian penyembahan kami naik berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau terus berjaga-jaga buat bangsa-bangsa, buat bangsa kami Indonesia. Kau berjaga-jaga buat gerejamu ya Tuhan, keluarga kami di menara doa ini ya Tuhan. Terima kasih untuk damai sejahtera, sukacita, hadirat-Mu, pengurapan-Mu ya Tuhan tersiap kami. Kami percaya semua yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, bahkan yang susah Tuhan sudah hiburkan, semua yang terikat Tuhan sudah lepaskan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi kami semua, urapi kami. Berikan telinga untuk kami bisa mendengar apa yang Tuhan mau katakan. Beri hati, bisa percaya, pikiran yang taat. Dalam nama Yesus, setiap kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali ibu bapak. Shalom saudara, hari ini saya ingin bagikan saudara, judul khotbah saya adalah tentang peperangan rohani. Peperangan rohani. Nah, saya ambil kutip dari ayat firman Tuhan Efesus pasal 6 ayat 12 saudaraku. Efesus pasal 6, mari kita akan buka Alkitab kita. Efesus 6 ayat yang ke-12. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena peperangan kita bukanlah melawan apa? Darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah saudara, ini adalah struktur atau hierarki. Saudara, dari pemerintahan, ya saudara, daripada kerajaan kegelapan, kerajaan daripada iblis. Saudara, jadi kita melawannya itu pertama, pemerintah-pemerintah, penguasa, penghulu dunia, dan roh-roh jahat. Saudaraku, inilah peperangan kita. Saudaraku, bukan lawan manusia. Nah, saya ingin ajak saudaraku Yesus Kristus ya, bahwa ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Ya, ketika kita menghadapi yang namanya peperangan rohani. Nah, mungkin saudara bertanya sama saya, Pak Sabta, kira-kira peperangan rohani itu apa sih sebenarnya? Apa benar saya sedang ngalamin peperangan rohani? Gini saudara, kalau hidup kita dikuasai terus oleh kecemasan, ketakutan, malam sulit tidur, kan ada suara-suara yang sepertinya menyiksa pikiran kita. Bangun pagi badan rasanya bukan seger, malah jadi pada pegel semua. Lalu ada suara-suara yang membuat kita jadi stres, takut, marah, benci. Nah itu satu tandanya. Yang kedua, sepertinya tuh kok kita lupa sama identitas kita di dalam Tuhan. Kita gak punya citra diri yang benar di hadapan Tuhan. Bahwa kita ini dikasihi, berharga, mulia, diterima, diampuni, dibenarkan. Citra diri kita kayaknya enggak. Saudara, rasanya rasa malu, rasa tertekan. Saudaraku yang sudah, nah itu kita dalam keadaan peperangan rohani. Saudaraku, terus kayaknya maunya
Ya, nanti kita akan bahas, saudaraku yang nah, ada 3 hal yang harus kita perhatikan, yang harus kita lakukan untuk menghadapi peperangan rohani ini. Saya percaya saudara setiap hari, saudaraku, kita ini berjuang terus. Ya kan, musuh kita tuh bukan orang, bukan manusia. Tapi siapa? Ya kan, yang gak kelihatan, roh jahat ini saudara. Yang berusaha keras untuk menjauhkan kita dari apa? Hadirat Allah. Menjauhkan kita dari apa? Kasih Allah. Menjauhkan kita dari apa? Kuasa Allah. Anugerah Allah. Damai sejahtera. Semuanya. Dia berusaha untuk itu. Jauhkan kita dari itu saudaraku. Nah oleh karena itu. Kalau kita ngerti. Wah ini kayaknya dalam peperangan rohani ini. Karena kalau nggak ada nggak kita perangi kuasa gelap ini, lalu kita nggak mengalami kemenangan, hidup tuh nggak ada damai sejahtera. Ya saudara. Nah yang pertama adalah kita harus mengakui bahwa iblis itu ada. Iblis itu adalah musuh jiwa kita. Ada beberapa orang yang nggak ada lah setan lah. Oh itu aja gini-gini. Jangan naif seperti itu. Karena Alkitab bilang tadi kan Efesus 6 ayat 12 ya kan, kita ini perang bukan melawan darah dan daging, tapi lawan apa? Yang gak kelihatan, roh jahat. Nah 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9, ibu bapak saudaraku yang kasih Kristus, ya, kalau Rasul Paulus mengatakan bahwa perjuangan kita, ya saudara, perlawanan kita, musuh kita, ya kan bukan darah dan daging. Tapi Rasul Petrus dia bilang bahwa iblis itu, ya kan saudara, sadarlah dan berjaga-jaganya. Lawanmu siapa? Bukan si A, bukan si B, tapi siapa saudara? Iblis. Berjalan keliling sama seperti apa? Singa yang apa? Mengaum-ngaum. Mencari orang yang dapat ditekamnya. Jadi iblis itu seperti apa kata Rasul Petrus? Singa yang mengaum-ngaum. Kenapa kalau singa yang mengaum-ngaum? Kalau kita lihat singa, kita udah takut. Tapi kalau dia sudah mengaum, kita lebih takut lagi. Suaranya yang kita takut. Saudara, seperti apa saudara? Seperti dia lagi cari orang yang ditekan. Iblis itu saudara, yang ditakut tuh harus apa? Suaranya. Kalau berjumpa dengan setan, gak usah takut. Dia yang lari sama kita. Yang kita takutin bukan setannya, tapi suaranya ini. Yang akan kalau didengerin, dipercayain, itu yang baik. Itu senjatanya tuh dari kata-kata. Saudaraku, dari kata-katanya. Nah, Petrus bilang, lawan dia dengan apa? Iman yang teguh. Karena sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi gini, saudaraku. Jadi kita harus sadar, ya saudara, sadar. Dan harus mengakui bahwa iblis itu ada. Dan iblis itu adalah musuh kita. Namanya musuh. Gak ada yang baik. Dia selalu akan jahat sama kita, saudaraku. Nah oleh karena itu gak bisa kita ngomong begini saudara. Ya kan, ini banyak setannya di rumah nih. Ya udah kita ngomong sama setan dah. Ya kan, jangan saling ganggu. Gak bisa. Gak bisa saudara ngomong, ya udah jangan saling ganggu, kamu di situ, kami di sini, jangan saling ganggu ya. Kami gak ganggu kamu jangan, gak mungkin dia gak ganggu kita. Gak mungkin. Saudaraku, karena dia singa yang berjalan keliling, dia mau lihat siapa yang bisa ditelan. Bagaimana caranya setan menelan manusia, saudaraku. Ya kan, kita lihat ada 4 strategi iblis untuk nelen manusia. Yang pertama, strategi nomor 1 adalah, ya kan, iblis menanamkan roh ketakutan. Dia kasih ketakutan, dia tanam. Ada beberapa orang tanya gini, kenapa ya? Kok aku takut? Tapi aku gak bisa jelaskan kenapa kok aku takut. Dan aku udah coba untuk gak takut, kok gak bisa? Gak bisa, ada aja menekan. Takut, cemas. Nah itu dia. Saudaraku, serangan yang pertama. Strategi yang kedua atau serangan kedua adalah dia apa? Saudara, menanamkan roh dusta. Salah satu roh dustanya apa? Ya kan? Kalau kita lagi sedang dalam kesusahan.
kita dalam penderitaan atau kesengsaraan, dia akan ngomong gini, Tuhan itu sudah tidak mengasihi kamu lagi. Ini hukuman dari Tuhan buat kamu. Tuhan tuh udah tinggalin kamu. Roh dusta iblis adalah dia akan menjauhkan kita. Dari apa saudara? Dari hadirat, dari kasih. Bahwa kita gak dikasihi, kita dibenci sama Tuhan. Nah ini roh dusta. Dia dusta lagi apa saudaraku? Kamu gak mungkin bisa usir setan. Penyakit ini gak mungkin bisa sembuh. Semua orang benci sama kamu. Ini roh dusta saudaraku. Kalau kita kemakan roh dusta iblis, habis kita. Saudaraku, ya. Makanya dikatakan bahwa kita harus lawan iblis dengan apa? Iman yang teguh. Katakan iman yang teguh saudara. Tulis di live chatnya, iman yang teguh. Lawan iblis dengan iman teguh. Kita harus tahu. Iman yang teguh arti apa? Orang yang punya iman teguh adalah orang yang percaya bahwa dia dikasihi oleh Tuhan. Starting point iman kita kepada Yesus adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka diberkahikan anak yang tunggal. Saudaraku, kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tapi karena iman kita kepada kasih Tuhan. Yang mau mati disalib buat kita. Katakan amin saudara. Nah ini nanti. Lawan roh dusta ini. Tipu saudaraku, ini pelan dia ngedesisnya tuh. Ngaum, bikin takut. Kadang ngedesis, ces kayak ular gitu loh. Tes. Lagi kita mungkin kita ketemu orang, ada orang-orang tertentu, dia kasih ngomong yang membuat saudara tawar hati. Dengan apa? Kata-kata intimidasi, ketakutan, roh ketakutan. Dengan roh apa? Dusta. Jadi strategi nomor 1, nomor 2 bukan sedih-sedih. Kadang-kadang gabung jadi satu. Saudaraku, dia dusta tipu daya. Oh gini. Yang ketiga, dia serang dengan apa saudara? Dia akan cobai kita. Supaya kita jatuh dalam dosa dan hidup dalam kejahatan. Nyimpen dosa orang. Jadi cobai, dikasih pencobaan buat kita. Makanya doa Bapa kami adalah jauhkanlah kami dari pencobaan. Dan lepaskanlah kami dari yang si jahat. Masih dalam bahasa terjemahan yang lain, dari si jahat. Bukan yang jahat, si jahat. Jadi satu pribadi. Makanya saudaraku, ada yang dimana jauhkan kami dalam pencobaan. Ada yang dimana kita perlu ini yang makanya jauhkan kami daripada ya si jahat. Jauhkan kami dari pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari si jahat. Makanya harus lepaskanlah dari itulah namanya kenapa ada lahir pelayanan apa? Pelepasan. Kayak tadi kita pelepasan itu saya lakukan pelayanan pelepasan buat saudara. Yang iya aku terima. Kalau saudara buka lagi YouTube channelnya, ulang lagi dari awal waktu kita doa, saya ulangi lagi. Ini doa pelepasan ini. Untuk saudara mengalami kelepasan. Katakan amin saudara. Nah ini, ya kan? Coba ada ikatan-ikatan dia buat. Pencobaan, ikatan dosa. Saudara, kecanduan-kecanduan dan lain sebagainya. Ikatan ini ikatan. Itu cobaan. Itu kita terikat dengan ini. Saudara, yang keempat. Saudara, serangan dia adalah apa? Supaya kita sombong. Serangannya ada iblis membangkitkan kesombongan kita, kedagingan, ego kita. Ditek gitu. Kadang-kadang gak mandang dia. Gak ngerti siapa aku nih. Wah dia udah, ini cobaannya saudara. Tuhan bilang, saudaraku yang sebestus, kalau saudara ngalami serangan, kalau kita ngalami serangan dari iblis, itu artinya saudara tuh memiliki pengaruh yang besar. Saudara ini orang penting di mana? Di kerajaan Allah. Kalau saudara jadi orang penting di kerajaan Allah, artinya apa? Lewat saudara, lewat doamu. Lewat pelayanan saudara, lewat hidup saudara, ada banyak orang bisa diselamatkan. Jadi percaya Tuhan, yang jauh dari hadirat, yang jauh dari Tuhan, sekarang jadi dekat. Sakit jadi sembuh. Banyak orang bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Banyak orang bisa diselamatkan. Banyak orang dari selamatkan, terus berbuah lebat. Nah, ini orang penting di kerajaan Allah. Makanya iblis akan buat apa? Serangan. Saudaraku, semakin besar pengaruh kita,
saudaraku, semakin besar serangan. Tapi jangan takut. Alkitab katakan, roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Jadi poin yang pertama adalah saudara harus percaya bahwa iblis itu ada. Seperti saudara percaya Tuhan itu ada. Katakan amin saudara. Ya kan, iblis maunya gini, supaya setiap orang tidak percaya bahwa ada iblis. Dia ingin supaya, ya dustanya iblis adalah gini, supaya setiap orang, ya kan, tidak percaya bahwa ada iblis. Dusta iblis adalah apa? Supaya setiap orang percaya tidak ada neraka kok. Tidak ada sorga kok. Tidak ada penghukuman. Jadi orang bisa bebas. Itu yang pertama saudaraku. Ya kita tahu. Nah, jadi Tuhan tuh memberikan kita perintah untuk lawan iblis. Saudara. Dengan apa? Iman yang teguh. Iman yang percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus anak Allah telah menyatakan dirinya. Yaitu supaya Yesus membinakan perbuatan-perbuatan apa? Iblis. Dia berjalan keliling, saudara, sambil berbuat baik. Saudara, menyembuhkan setiap orang yang akan diikat oleh iblis. Kematian Yesus di atas kayu salib itu mematahkan, menghancurkan yang namanya apa? Kuasa iblis, kuasa kematian. Lewat apa? Kebangkitan Yesus yang ketiga kali. Sekarang kuasa itu diberikan kepada saudara, diberikan kepada saya. Segala kuasa, baik di surga maupun di bumi, telah diberikan padaku, kata Tuhan Yesus. Sekarang kamu pergi jadikan semua bangsa murid. Di dalam Kisah 1, ya kan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Jadi yang kedua, kalau kita udah tahu musuh kita ini iblis, bukan orang. Jangan benci sama orang. Jangan sakit hati sama orang. Kalau kita sakit hati sama orang yang jahat sama kita udah kena tipu dia. Kan saudara Kristus, katakan amin. Ini yang tantangan buat kita, saudara, buat saya juga. So, itu meningkat terus terangan. Ya kan? Yang kedua, kita harus menerima kuasa dan otoritas daripada Allah. Makanya dalam Efesus 6 ayat 10 katakan apa saudara? Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya, harus kuat di dalam Tuhan. Bukan kuat karena pengalaman, kehebatan sendiri. Bukan kuat di dalam kekuatannya kita sendiri. Dengan kekuatan, dengan kepintaran sendiri. Dengan Tuhan bilang, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Katakan amin. Nah, saya ingin jelaskan saudara, kayaknya mungkin lebih jelas lagi begini. Mazmur 92 ayat 11 sampai 12. Itu jelaskan begini. Tetapi engkau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak baru. Mataku memandang apa? Seteruku. Telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Jadi di sini ayat ini berkata begini saudaraku. Pentingnya saudara dan saya miliki kuasa dan otoritas Tuhan. Maksudnya apa? Pentingnya kita harus hidup di dalam apa? Hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, pengurapan Roh Kudus. Ini penting terus. Hari Minggu kemarin saya bagikan saudaraku yang Kristus ya. Kalau kita mau hidup dalam berkat Tuhan, mau hidup dalam kemenangan, yang pertama yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara, karena ini yang penting, ini yang berharga, yaitu apa saudara? Hidup dalam atmosfer yang benar. Saudara, atmosfer yang benar artinya apa? Hidup dalam hadirat Allah, hidup dalam damai sejahtera Allah, hidup dalam sukacita. Ini penting dijaga ini. Pada waktu saudara saya hidup dalam atmosfer ini, saudara perhatikan, Alkitab katakan, maka Allah sumber damai sejahtera yang ada dalam diri kita akan menghancurkan iblis di bawah telapak kaki kita. Kalau kita ingin saudara saya menang lawan strategi serangan daripada iblis, dengar baik saudara. Satu yang saya melihat, saudara dan saya harus menerima kuasa. Istilah apa maksudnya? Engkau mengurapi aku dengan minyak yang baru. Minyak yang baru. Setiap hari, setiap pagi, saudara harus datang ke Tuhan.
doa, naikkan nyanyian, pujian, penyembahan. Masuk hadirat Tuhan. Di situ minta Tuhan, beri aku minyak yang baru. Ketika kita bisa dapatkan minyak yang baru, apa yang terjadi? Saudara dan saya bisa mengenal, bisa membedakan. Ini strategi iblis, ini serangan iblis. Ini bukan, ini setan ini bukannya orang. Mataku ya memandang, jadi kita bisa lihat ini loh perbuatan, ini buatan setan ini. Kalau kita sudah tahu strategi setan, kita dengan mudah untuk mengatasinya. Dikatakan apa saudaraku sini? Telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit. Kita udah tahu lebih dulu. Oh nih, hikmatnya gimana? Yang ngerti katakan amin. Nah, pertanyaannya sekarang gini. Banyak orang bilang, Pak Sabta gimana caranya aku dapetin kuasa? Saudara mau gak dapatkan kuasa untuk menaklukkan iblis? Nah saudara lihat sini. Yakobus 4 ayat 6 sampai 8 itu jelaskan kepada kita demikian. Tetapi kasih karunia. Nah saya baca di dalam The Message, ya saudara, Alkitab terjemahan The Message, saudara. Dia bilang begini, kata kasih karunia itu diterjemahkan the power of Holy Spirit. Dia bilang, tetapi kasih karunia atau kuasa Roh Kudus yang dianugerahkannya kepada kita, lebih besar daripada itu. Maksudnya lebih besar daripada keinginan saudara, daging kita, lebih besar daripada apa? Kuasa-kuasa kegelapan itu. Yang ngerti katakan amin. Nah karena itu ia katakan apa? Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu apa? Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang yang berdosa. Sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Jadi ada beberapa hal untuk kita bisa dapatkan kuasa Allah. Saya tuh tiap hari berusaha, saya minta, Tuhan aku mau hidup dengan kuasa Tuhan. Saya gak mau hidup gak ada kuasa. Keluar rumah gak ada power. Saya butuh the power of Holy Spirit. Saya butuh kuasa daripada Roh Kudus. Gimana caranya? Tuhan bilang, ya, jangan sombong. Jangan sombong. Itu aja. Karena Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Enggak sombong tuh gimana maksudnya? Yang pertama, saya, saudara, kita semua harus bisa setiap hari merendahkan diri di hadapan Tuhan. Berdoa, mohon kuasanya, minta dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Naikkan nyanyian pujian dan penyembahan, nyembah. Katakan amin. Yang kedua, saudaraku, ya, Tuhan bilang tunduklah kepada Allah. Lawanlah si iblis. Artinya kita bisa lawan iblis. Kita bisa taklukkan iblis setelah kita tunduk dan takluk kepada Allah. Kalau kita nggak pernah tunduk dan takluk dengan Allah, apa sih artinya tunduk dan takluk sama Allah? Kita bisa tunduk dan takluk kepada otoritas yang ada di atas kita. Katakan amin saudaraku. Dengan sikap apa? Hormat dan mengasihi dia. Apapun. Yang kedua adalah saudaraku yang kasih Kristus adalah apa? Untuk tunduk dan takluk kepada kita mau hidup sesuai dengan apa? Kehendak Tuhan. Kita tahu ini kehendak Tuhan. Kalau kita suka mempelajari perintah firman Tuhan. Katakan amin saudara. Kita bisa tunduk. Kita bisa takluk. Karena kita mau hidup. Kita mau melakukan kehendaknya. Yang sesuai dengan perintah firman-Nya. Oleh karena itu saudara harus cari terus firman. Oh ini kenapa kita jadi ngerti. Saudaraku yang ketiga, saudara, untuk bisa menaklukkan daripada iblis dengan baik saudaraku. Perhatikan ini saudara. Saudara harus punya kedekatan dengan Tuhan. Saudara harus punya kedekatan dengan Tuhan. Hati harus melekat dengan Tuhan. Saudaraku,
Kalau kita punya kedekatan sama Tuhan, ya kan, kalau kita dekat dengan Tuhan, maka Roh Kudus akan mentahirkan hati kita. Dia akan tahirkan roh kita. Sehingga saudaraku, kita enggak jadi orang yang mendua hati. Dengan kata lain, mendua hati itu artinya gini saudara. Seorang yang tulus, punya hati nurani murni, punya integritas. Tahun ini gembala pembina kita, Bapak Pendeta Niko Nyoto Raharjo, mendapatkan tema 2021 adalah tahun integritas. Integritas itu artinya apa sih? Apa yang kita pikirkan sama dengan apa yang kita ngomong. Apa yang kita katakan sama dengan yang ada di hati kita. Apa yang di hati kita itulah yang di perbuatan kita. Hati itu motif. Jadi semuanya utuh. Sama utuh. Satu kesatuan, itu namanya integrated. Integritas, integrity. Saudara, menyatu satu. Pikiran, perkataan, motif hati, dan perbuatan. Satu. Orang bisa satu punya integritas, jujur, benar. Saudara, tulus. Hanya kalau dia berada dekat dengan Tuhan. Kalau orang tidak tulus, tidak jujur, tidak punya integritas, adalah orang yang paling lemah. Dia tidak akan sanggup menaklukkan siapa? Iblis. Karena iblis itu tidak jujur. Dia bapak pendusta. Orang bisa baik ngomongnya, tapi hatinya belum tentu baik. Saudaraku juga kan, gak bisa orang ngomong, memang mulut saya ini jahat, tapi hati saya baik. Bohong. Karena apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Katakan amin saudara. Nah sini penting. Ya kan? Nah, oleh karena itu saudaraku perlu ada kedekatan. Jika kita menyadari bahwa iblis musuh yang berjalan keliling seperti singa yang mengaum. Poin yang kedua adalah kita harus dipenuhi dan diurapi oleh minyak yang baru setiap hari. Katakan amin. Ya, yang ketiga, yang terakhir saudaraku, yaitu apa? Pertama, kita harus mengakui iblis itu ada. Dia musuh jiwa kita. Kalau kita nggak ngerti strategi dia, kita habis ditelannya. Hidup terus dalam kekalahan demi kekalahan. Saudaraku, tapi Tuhan mau supaya saudara dan saya hidup dalam berkat, hidup dalam kelimpahan. Katakan amin saudara, harus tahu ini strateginya. Saudara, Tuhan mau memberkati saudara secara rohani, secara jasmani, hubungan sosial dan keuangan. Tapi saudara harus tahu, ini strategi iblis inti. Ada hal ini, kita belajar hari ini. Yang kedua adalah kita harus dipenuhi Roh Kudus tiap hari. Harus ada minyak yang baru tiap hari. Nah ini pentingnya saudara, rendah hati. Tunduk sama Tuhan, sama firman. Sama kehendak Tuhan, kita takluk sama kehendak Tuhan. Jangan berontak sama Tuhan. Deket sama Tuhan. Kalau kita deket sama Tuhan, pasti ada karunia Roh Kudus, ada buah Roh Kudus. Ini kunci menang atas iblis. Katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir. Saudara dan saya, kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Harus pakai. Efesus 6 ayat 11 katakan apa? Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan apa? Tipu muslihat. Iblis itu senjatanya di mana? Di mulut. Seperti Allah bekerja, ya kan? Lewat apa? Perkataan. He work. Ya kan, dia bekerja lewat apa? Word, kata-kata. Iblis itu niru Allah. Dia kerja lewat kata-katanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan manusia lewat kata-kata. Makanya dia katakan begini, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan apa? Bukan perbuatan, tapi tipu muslihat. Tipu muslihat bicara tentang apa saudara? Perkataan iblis. Ini hati-hati. Nah, gimana caranya saudaraku? Coba lihat di sini. Ya. Di dalam Efesus 6 ayat 13 sampai 18, di situ dijelaskan ada 7 perlengkapan senjata Allah. Yang pertama adalah apa? Ikat pinggang kebenaran. Saudara saya harus pakai ikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang kebenaran. Rasul Paulus saudaraku menulis
seluruh perlengkapan senjata Allah ini, Efesus 6 ayat 13-18, saat dia di penjara dengan seorang tentara Romawi sebagai penjaganya. Waktu dia dijaga oleh tentara Romawi, dia lihat saudara, bahwa si tentara Romawi memakai seluruh perlengkapan senjata. Makanya dia bilang, ada ikat pinggang. Dia bilang, itu ikat pinggang kebenaran. Saudara, untuk supaya bisa berdiri tegak, ada ikat pinggang kebenaran. Dia, ini senjata harus kita pakai. Kita harus hidup benar sesuai dengan firman. Benar, ikat pinggangnya kan gini saudara. Tempat apa? Untuk naruh duit kantong dan untuk ngelindungin apa saudara? Ini alat reproduksi di depan. Jadi apapun yang kita kerjakan untuk bisa berbuah, saudara, apapun yang kita bisa hasilkan dalam bentuk uang, ini harus benar. Katakan saudaraku, itu ikat pinggang kebenaran. Yang kedua adalah apa? Kasut, baju jirah keadilan. Baju jirah kan, itu jaga di hatinya. Baju jirah harus ada keadilan, adil. Kasut kerelaan memberitakan Injil. Terus perisai iman, ketopong keselamatan, pedang roh yaitu firman Tuhan. Senjata yang ketujuh adalah apa? Berdoa di dalam roh. Ada 7 saudaraku. Ya. 6 senjata yang pertama saya sebut tadi itu senjata untuk bertahan. Senjata ketujuh berdoa dalam roh itu senjata untuk apa? Menyerang. Makanya kenapa orang bilang, Pak, apa memang orang Kristen harus berdoa dalam bahasa roh? Tergantung dia butuh atau enggak. Dia mau atau enggak. Kita semua butuh untuk bisa berdoa dalam bahasa roh karena ini senjata untuk nyerang. Kalau kita perang cuman bertahan terus, sampai kapan kita bisa bertahan? Saudaraku, ya ke semua pertandingan sepak bola kalau bertahan tok ya nggak bisa, harus ada senjata untuk menyerang. Katakan amin saudara. Nah, senjata menyerang itu adalah berdoa dalam roh. Katakan amin saudara. Nah, sehubungan dengan perlengkapan senjata Allah ini saudara, saya tuh suka doa. Saya doain ini. Harus didoakan saudaraku. Kenapa? Ya karena ini senjata ini adalah miliknya Tuhan. Miliknya Tuhan. Karena dia ini milik Tuhan, dia bisa beri kepada kita saudaraku. Ikat pinggang kebenaran. Saudara, karena kebenaran kita adalah Yesus. Baju jirah keadilan. Keadilan kita yang akan berlaku adil. Saudara, keadilan itu saudara, itu miliknya Tuhan. Katakan saudara, mungkin kita diperlakukan tidak adil. Kalau kita pakai baju jirah keadilan, kita percaya keadilan milik Tuhan akan diberikan buat setiap kita. Katakan amin saudaraku. Nah, kerelaan kita bisa rela melayani Tuhan. Ya, kita nih tiap hari menara doa, kita nyemuji nyembah. Saya mempersiapkan diri untuk cari bahan khotbah, untuk siapkan diri untuk bisa terus melayani saudara, mendoakan saudara, membawa saudara masuk hadirat Tuhan, mengajar saudara supaya dekat sama Tuhan, supaya bisa mengasihi Tuhan, supaya bisa hidup dalam kemenangan. Saya ajar itu. Itu harus ada apa? Kerelaan memberitakan Injil, kerelaan untuk melayani, kerelaan, saudara, ada passion, saudara, untuk melihat ada orang-orang bisa mendapatkan keuntungan lewat hidup saya. Hidup kita mendapatkan manfaat, mendapatkan keselamatan, hidupnya diubahkan, disembuhkan lewat hidup kita. Ini perlu apa saudara? Didoakan, diminta supaya ada kerelaan. Bukan apapun yang kita lakukan ada duitnya enggak, ada profitnya enggak, ada manfaatnya. Enggak ada untuk enggak ke kita. Ini namanya senjata saudara rohani, senjata rohani kita, senjata Allah. Senjata yang jadi milik Allah, yang diberikan buat setiap kita. Katakan amin saudara. Nah, senjata ini memiliki apa? Kuasa Allah. Ya, perisai iman. Perisai iman saudara tahu itu kan kayu yang direndam dengan air. Saudaraku, supaya apa? Supaya bisa mematahkan panah api setan. Panah api. Supaya kalau kita punya perisai iman dengan baik saudaraku, maka orang ngomong jahat, ngomong fitnah, segala macam iblis serang kita lewat kata-kata manusia, kita gak mudah panas, gak mungkin kebakar. Kalau kita masuk dalam pencobaan, mungkin kena sakit, kita gak mungkin kebakar dengan api asing, oleh panah api setan yang beracun itu saudara. Api dan ada racunnya lagi saudaraku. Kalau ada perisai iman ini,
Perisai ini bicara tentang apa saudaraku? Nah inilah kerendahan hati. Gantung berharap sama Tuhan. Adem terus. Kenapa? Ya kan saudara, air, ada air. Air apa? Hadirat. Hadirat. Ya kata, ketopong keselamatan. Saudara tahu ketopong keselamatan? Untuk lindungin apa? Kepala. Saya suka doa gini saudaraku. Saya suka doa gini. Bapak, dalam nama Yesus, saya mohon Tuhan, beri saya ketopong keselamatan. Beri saya ketopong keselamatan. Dan pedang roh yaitu firman. Supaya saya bisa lindungin pikiran saya Tuhan. Kalau saya dengar kata-kata, baik lewat manusia, maupun kata-kata yang berbisik di telingaku. Ya kan? Supaya aku bisa lindungin pikiran aku. Dari suara musuh, dari pemikiran yang berusaha ditanamkan iblis ke dalam pikiran saya. Saya doa, berikan saya ketopong keselamatan. Berikan saya pedang roh. Ketika ada suara ini, lalu ada suara Tuhan yang berbicara. Ini dibungkam, lalu suara Tuhan yang masuk. Kita gak bisa hindari suara itu. Suara-suara orang. Ya kadang-kadang dapat kata-kata ini. Kita jadi lemah, kita jadi takut. Kita jadi marah, kita jadi khawatir. Kalau kita pakai ketopong keselamatan, pikiran kita bisa kita jagai. Kalau kita bisa kendalikan pikiran kita, kita sedang kendalikan hidup kita untuk nama Tuhan dipermuliakan. Kalau musuh, kalau iblis sudah kendalikan pikiran kita, maka dia sudah kendalikan hidup kita. Beberapa hari yang lalu saudara, itu ada video saya dikirim oleh istri saya. Seorang anak konglomerat Hongkong di Hongkong. Wanita cantik sekali saudaraku. Dialah anak tunggal. Saudaraku, dia dikasih jabatan cukup tinggi sebagai presiden untuk perusahaan propertinya saudaraku. Dia punya pacar. Dia berpacaran, lalu dia hamil, dia menikah. Dia melahirkan anak. Waktu dia hamil, dia ajak pacarnya saudara. Untuk apa? Untuk menikah. Pacarnya bilang, aku belum siap menikah dengan kamu. Sampai anak itu lahir. Berusia 5 bulan. Saudaraku, akhirnya diambil keputusan. Apa saudara? Di atas apartemen dia di penthouse yang paling tinggi. Dia gendong bayinya. Dia lompat, dia mati berdua dengan anaknya. Yang bayinya yang umur 5 bulan. Saudara, kenapa dia lakukan itu? Dia bilang, dia ngalami sejak dia lahiran. Dia ngalami stres. Apa yang menyebabkan stres? Pasti ada suara. Suara-suara musuh yang hajar pikiran dia. Timbul rasa malu, rasa tidak berharga. Padahal dia anak orang kaya, orang ternama. Impian semua orang. Saudaraku, terkenal saudaraku. Tapi ketika dia dengar suara musuh, suara intimidasi, suara yang menyiksa pikiran dia. Dia biarkan itu karena tidak ada kuasa. Akhirnya musuh menyiksa tubuh dia. Setelah musuh menyiksa tubuh dia, setelah dia kuasai pikirannya, akhirnya musuh mengambil alih hidupnya. Bunuh diri, bunuh diri, bunuh diri. Kamu gak berharga lagi. Kamu sudah dibuang. Kamu sebagai budaya Chinese, punya anak, gak ada suami, satu yang memalukan. Aib buat keluarga. Bunuh diri. Karena iblis kuasai pikirannya. Iblis ambil alih hidup dia untuk binasa bersama dengan bayinya. Ini contoh saudaraku. Beberapa hari yang lalu kita dengar kabar artis Korea, kaya, cantik, terkenal, bunuh diri. Yang iblis itu tipu dayanya, desisannya itu lewat apa? Dia mau kuasai pikiran. Makanya pentingnya senjata roh namanya ketopong keselamatan. Lalu dekat dengan apa? Pedang roh. Kalau kita suka dengar firman, suka mendengar pengajaran firman, baca Alkitab, saya percaya dan didoakan setiap hari. Tuhan beri saya pedang roh, beri saya firman tuh hari ini. Tiap hari ada makanan rohani buat kita. Bukan kewajiban saat teduh baca Alkitab lalu udah untuk ngabisin sekian pasal. Tapi harus ada makanan yang kita bisa kunyah. Kita bisa nikmati, kita telan untuk kuatin yang jiwa kita. Ini harus didoakan saudaraku. Karena kita mau bilang begini sama Tuhan. Aku mau Tuhan beri saya pedang, ketopong keselamatan. Pedang roh itu supaya
Aku tidak hidup dengan pemikiran yang ditanam setan. Aku juga tidak mau hidup dengan pemikiran yang ditanam oleh diriku sendiri, kebenaran sendiri. Tapi aku mau Tuhan, hidupku di pemikiranku itu adalah pemikirannya Tuhan, dari firman Tuhan. Katakan amin saudaraku. Supaya saya bisa menyampaikan, supaya saya bisa memikir dan menyampaikan pikiran-pikiran Tuhan kepada jemaat, kepada banyak orang. Itu doa saya saudaraku. Katakan amin. Hari ini 3, sadar iblis itu ada. Kalau saudara percaya sama Tuhan, saudara harus percaya bahwa iblis ada. Saudara percaya juga surga itu ada, surga neraka itu juga ada. Dan saudara harus tahu bahwa iblis sudah ditaklukkan Yesus di atas kayu salib. Katakan amin saudara, gak usah takut sama iblis. Kalau saudara mengalami banyak serangan-serangan dari iblis, itu karena saudara orang penting di mata Tuhan. Kalau tidak penting di mata Tuhan, tidak akan ada serangan kok. Saudara, yang kedua, kita harus tahu, saudara setiap hari hidup dalam kuasa. Tandanya hidup dalam kuasa. Di sini ada apa? Saudara punya kesadaran ada hadirat Tuhan. Ada damai sejahtera, ada sukacita. Yang ketiga, tiap hari doa. 7 perlengkapan senjata Allah. Itu didoakan, disebut, diminta supaya saudara lengkap. Setiap prajurit Romawi, kalau dia mau perang, dia harus punya pakaian yang pantas untuk berperang. Setiap saudara kita ini menjelang kedatangan Tuhan yang kedua, kita perlu mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Terus berkati. Saya berdoa saudara diberkati lewat pesan ini. Tuhan berkati. Kita makan perjamuan kudus. Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Jadi saudara doa minta ada ketopong keselamatan. Saudara, ini pikiran nih. Karena kalau kita bisa jagain pikiran kita, kata-kata kita tuh benar di hadapan Tuhan. Seperti Ayub ketika dia dicobai, dia sujud nyembah. Saudara, maka Tuhan jagai pikiran. Dan Tuhan bilang gini, bahwa Ayub tidak bersalah dari kata-katanya. Kenapa? Di sini kan kuasa ini. Sini keluar nih benar. Saya berdoa saudara, hari ini kita makan perjamuan kudus. Biarlah Tuhan, aku minta Tuhan kelepasan, kemerdekaan. Ketika kami mengalami kemerdekaan oleh kuasa Roh Kudus, oleh kuasa firman-Mu, maka semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Semua ikatan lepas. Kami akan hidup dalam hadirat Tuhan, hidup dalam damai sejahtera dan sukacita, hidup dalam kemenangan, dan hidup dalam berkat, hidup dalam kelimpahan. Terima kasih Tuhan. Setiap kali kami makan perjamuan kudus, kami ingat kami punya Yesus yang mengasihi kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti, angkat roti saudara. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur, ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk kemenangan yang Kau berikan buat kami. Mari naikkan pujian ini bersama-sama dengan terima kasih. Terima
kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari saudara kita akan berdoa. Bapakku mau berdoa untuk setiap anak-anakmu ya Tuhan, yang setia hadir di Menara Doa online ini Tuhan. Satu yang aku minta Tuhan, pelihara mereka, lindungi mereka ya Tuhan, bentengi mereka, luputkan mereka ya Tuhan. Kalau mereka berseru, Tuhan jawab. Sertai mereka dalam kesesakan ya Tuhan. Biarlah panjang umur, Tuhan akan kenyangkan. Perlihatkanlah keselamatanmu Tuhan untuk anak-anakmu ini. Berkat-Mu turun untuk mereka ya Tuhan. Berkati tangan-tangan yang selalu ya Tuhan memberi persembahan, yang sudah membawa persembahan ya Tuhan, mendukung pelayanan Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah di tempat ini Tuhan. Berkat-Mu turun Tuhan, berkati berlimpah-limpah tangan-tangan ini Tuhan. Bungkus siap kami semua dan kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan berpasukan mengawali langkah hidup kami semuanya. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan, kesehatan kekuatan menjadi bagian hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis daripada Roh Kudus menyertai kita semua mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dengan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya. Setiap anak berharga di mata Tuhan dengan talenta dan kecerdasannya masing-masing. Sekolah Bethesda menciptakan lingkungan pendidikan yang menyenangkan untuk mengembangkan kecerdasan majemuk setiap anak dengan pendidikan berdasarkan Kristus dan Alkitab. Kegiatan belajar melalui bermain. Berfokus pada anak, bukan pada target kurikulum. Fasilitas dan prasarana yang mendukung. Menerima pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2021-2022. Pendaftaran dapat menghubungi Mary 0897 8617 009, Caroline 0813 6638 3377.